Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Sylvia MSc. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Teknologi Industri Cetak Kemasan. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2025. Video ini akan dibuat untuk melengkapi persyaratan dokumen pernyataan diri dosen kunjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah di Prodi Teknologi Industri Cetak Kemasan, diantaranya adalah Teknologi Kemasan Pangan, ya, ada Regulasi Kemasan dan ada Interaksi Kemasan Pangan. Nah, untuk mata kuliah Teknologi Kemasan Pangan ini nanti akan mempelajari berbagai jenis teknologi kemasan pangan. Kita akan mengajarkan kepada mahasiswa apa saja jenis teknologi kemasan pangan dan bagaimana cara mahasiswa itu untuk memilih jenis teknologi tersebut berdasarkan jenis produk yang dikemasnya. Selain itu juga mahasiswa juga akan diajarkan tentang kualitas dari produk pangan, ya, tentang bahan pangan, apa saja yang terkandung dalam bahan pangan itu, sehingga nanti ini menjadi salah satu parameter kita menentukan apa jenis teknologi kemasan yang tepat untuk mengemas produk pangan itu. Adapun capaian dari pembelajaran kemampuan akhir yang diharapkan untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peranan dan fungsi kemasan pangan. Selain itu juga mahasiswa mampu menjelaskan mutu dan masa simpan dari produk pangan, baik itu dari beberapa jenis komoditi pangan, diantaranya ada hortikultura, ada produk susu dan turunannya, ada daging, ada sereal, ada minuman dan makanan ringan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan beberapa jenis dari teknologi pengemasan, diantaranya ada kemasan aseptis, ada kemasan MAP atau Modified Atmosphere Packaging, juga ada teknologi kemasan cerdas dan kemasan aktif, ada juga kemasan edible. Nah, di antara teknologi-teknologi ini nantinya mahasiswa akan diajarkan prinsip dasar dari teknologi tersebut, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara pengujiannya, dan bagaimana dia diaplikasikan kepada produk pangan. Adapun metode dari perkuliahan yang saya ampu ini menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah blended learning, yaitu di mana nanti mahasiswa kita berikan materi berupa kuliah dan ada praktek dari beberapa materi yang ada. Nanti mahasiswa akan mencoba membuat teknologi pengemasan itu, misalnya seperti edible water, edible paper, dan edible cutlery. Bisa juga praktik membuat kemasan aktif. Selain itu, metode yang lain adalah menggunakan studi kasus yang nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Setelah itu, metode penilaian untuk mata kuliah ini adalah berupa aktivitas partisipatif sebesar 30%, di mana ini dinilai dari studi kasus yang diberikan kepada mahasiswa. Lalu ada nanti tim project, ya. Project ini dengan bobot penilaian 20%, serta UTS 20% dan UAS 30%. Diharapkan mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan teori saja, tapi mereka juga bisa praktik langsung membuat beberapa macam teknologi pengemasan tersebut, dan nanti akan ada proyek untuk mengaplikasikannya. Selain itu, hasil dari teknologi mata kuliah ini nanti juga sinkron dengan penelitian yang saya lakukan. Saat ini saya sedang melakukan, dari tahun 2020 saya melakukan penelitian mengenai teknologi pengemasan pangan, diantaranya bagaimana cara membuat produk pangan itu bisa tahan lebih lama dengan kemasan vakum, yang salah satu contoh dari MAP, membuat peralatan makan yang bisa dimakan yang kita sebut dengan edible cutlery. Ada juga kemasan aktif yang diaplikasikan pada beberapa buah klimakterik, contohnya pada pisang, pada jamu, dan pada sawo, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Serta juga membuat edible paper yang bisa menggantikan kertas yang konvensional. Jadi diharapkan dari penelitian itu nanti bisa sinkron, ya, dengan mata kuliah yang diajarkan ini. Dan selain itu juga saya mengajar tentang beberapa materi tentang material yang juga mahasiswa juga nanti diajarkan memilih materi yang tepat
yang digunakan untuk pengaplikasian dari teknologi ini. Dan ini juga relate dengan pengabdian yang saya lakukan, di mana kami melakukan pengabdian untuk mengedukasi UMKM untuk memilih material apa yang tepat untuk mengemas produk pangan mereka, serta mengajarkan mereka teknologi pengemasan yang tepat, sehingga mata pelajaran ini sangat bisa bermanfaat di bidang penelitian dan di bidang pengabdian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti video pengajarannya bisa dipahami dengan baik dan dengan mudah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semuanya kabarnya? Hari ini kita akan lanjutkan materi kita untuk mata kuliah teknologi kemasan pangan ya. Minggu lalu itu sudah jelaskan tentang kemasan aseptik. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi tentang smart and active packaging. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya kepada kalian, sudah tahu belum apa itu kemasan aktif dan kemasan cerdas? Ya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Tetapi kemasan aktif dan kemasan cerdas ini merupakan salah satu inovasi dalam dunia teknologi pengemasan. Kalian bertanya, kenapa ada inovasi dalam pengemasan itu? Aduh. Pengemasan itu harus ada karena agar kita tahu pertama komposisinya seperti apa, lalu penanganan untuk produknya itu seperti apa juga. Oke, betul. Karena jenis dari produk yang akan dikemas itu kan bermacam-macam, dan keinginan konsumen juga inginnya supaya produk yang dia beli itu atau yang dia konsumsi itu tetap aman dikonsumsi. Sebelumnya Ibu pernah kasih tahu ke kalian bahwa ada 3 syarat ya. Suatu kemasan itu bisa digunakan untuk kemasan pangan. Pertama, dia tidak merusak apa? Kualitas. Yang kedua apa? Mutu. Ya, kualitas, mutu dan kualitas itu hampir sama. Yang kedua adalah keamanannya. Keamanan, dan terakhir adalah organoleptik. Jadi supaya si konsumen tidak merasa ada yang tidak enak pada kemasan pada produknya ya, sehingga ada ditemukan kemasan aktif dan kemasan cerdas. Kemasan aktif ini merupakan kemasan dirancang untuk dapat memperpanjang umur simpan ya, untuk shelf life. Salah satu yang jadi isu kita adalah ketahanan pangan. Bagaimana caranya produk itu bisa tahan lebih lama atau meningkatkan kondisi dia, jadi parameter mutu atau kualitas mutunya tetap terjaga ya. Dan ada 2 syarat di sini ya untuk kemasan aktif. Pertama adalah dia akan melepaskan. Jadi kita menambahkan satu senyawa ke dalam kemasan itu, di mana sifat dari senyawa itu adalah dia melepaskan atau menyerap. Sekarang kira-kira untuk sebuah kemasan ketika kita simpan di dalam penyimpanan ya, gudang penyimpanan misalnya, apa aja nih faktor-faktor yang kita perhatikan supaya mutunya tetap terjaga? Suhu, oke, good. Suhu. Apalagi? Kelembapan. Oke, RH atau kelembapan. Apalagi? Oke, mikroorganismenya. Ada satu lagi. Betul, AW ya, aktivitas air. Nah, RH dan suhu ini dia akan ada kaitannya dengan siapa? Kadar air. Nah, kita tahu air ini adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup ya. Tidak hanya kita, termasuk juga siapa? Mikroorganisme. Jadi termasuk juga mikroba. Terus ada kelembapan dan ini AW ini beda nggak antara AW dengan kadar air? Apa arti bedanya sih? Kalau kadar air itu ada kandungan dalam bukan AW. Oh, AW. Aktivitas air. Oke. Nah, di AW ini nanti kita akan tahu berapa jumlah kadar air bebas yang dibutuhkan oleh mikroba. Hubungannya kepada apa? Ada jamur, apalagi apa?
ragi dan lainnya ya. Oke. Lalu dari kemasan aktif ini, karena dia ada dua prinsip, melepaskan atau menyerap, maka ada pembagian dari kemasan aktif ya. Contoh untuk penyerap biasanya kita menggunakan kemasan yang mampu menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan. Seperti tadi Ibu bilang, air itu hubungannya dengan oksigen. Kalau ada oksigen pasti nanti ada terjadi pengembunan ya. Pengembunan itu nanti menghasilkan air. Nah, air itu nanti yang bisa membuat mikroorganisme itu tumbuh. Atau mungkin ada beberapa bahan pangan itu yang dia kalau kena air atau menyerap air itu kualitasnya jadi menurun. Contohnya apa? Betul, keripik. Terus apa lagi? Sereal. Oke, makanya dia menjadi faktor yang perlu kita perhatikan. Terus apa lagi? Air berlebih. Nah, etilen. Etilen ini adalah suatu senyawa atau hormon yang dilepaskan oleh bahan pangan. Biasanya itu untuk komoditi hortikultura ya, yang dia itu tetap mengalami proses pematangan. Kita sebut dengan apa? Buahnya apa? Klimakteria. Buah-buahan itu ada dua jenisnya. Ada klimakterik dan klimakterik. Yang klimakterik ini menjadi fokus kita. Kenapa? Karena saat dia sudah dipanen pun, dia tetap akan terjadi proses respirasi ya, pematangan. Dan dia akan melepaskan etilen. Nah, etilen ini yang akan kita serap menggunakan kemasan aktif. Terus ada lagi CO2, ada bau dan senyawa pangan lainnya. Nah, kalau untuk pelepas ya, biasanya adalah CO2. Di pelajaran sebelumnya Ibu udah kasih tahu CO2 ini merupakan gas apa? Gas anti mikroba. Dia nggak disukai sama mikroba sehingga dia bisa kita gunakan sebagai zat atau senyawa yang bisa menahan mikroba masuk ke dalam produk pangan tersebut. Terus apalagi kita bisa lepaskan antioksidan ya. Antioksidan ini gunanya untuk apa teman-teman? Lepas antioksidan untuk dari oksidasi. Nah, betul sekali, supaya tidak terjadi reaksi oksidasi ya, reaksi oksidasi. Biasanya dia itu berasal dari apa? Dari pigmen alami, yaitu pewarna alami yang ada misalnya pada naga, kulit bungku itu, ya dia mengandung atau antioksidan ini. Jadi sampai di sini bisa paham? Prinsip utama kemasan aktif itu ada benda yang dimasukkan ke dalam kemasan itu yang sifatnya bisa sebagai penyerap atau pelepas. Oke, good. Nah, contohnya adalah penyerap oksigen. Kita biasa menggunakan bubuk besi. Jadi bentuknya ada beberapa macam, ada bentuk label, ada bentuk saset dan ada yang ya sama-sama saset dan biasanya bahan yang digunakan itu adalah bubuk besi. Karena besi itu dia bisa menyerap oksigen ya kan. Dengan kita menyerap oksigen diharapkan bisa memperpanjang masa simpan dari produk pangan tersebut ya. Oke, kalau seandainya produk pangan itu mengalami kerusakan, dari mana kita bisa tahu? Dari perubahan apa? Warna, bau, rasa. Itu kita sebut dengan apa? Organoleptik yang bisa dideteksi oleh panca indera. Oke. Ini contoh juga di Amerika Serikat biasanya kan banyak minuman kayak bir gitu ya, yang supaya rasanya itu tetap terjaga maka ditambahkanlah senyawa penyerap oksigen ya, supaya tidak terjadi perubahan baunya, tidak terlalu kentara dan rasanya tetap terjaga dengan baik. Ini penyerapan kelembapan yang biasa sering kita lihat ya. Ini contohnya ya dalam bentuk PET, bisa ditambahkan di bawah kayak kita beli daging itu di supermarket. Nanti di styrofoam itu nanti setelah dari itu ditaruh PET untuk menyerap kelembapan supaya si daging ini tidak. Kenapa pada daging perlu diberi kelembapan? Hubungannya kemana tuh? Mikroorganisme. Oke, ya. Kalau dia itu banyak mengandung air, kita tahu ya. Daging itu daging mentah itu kan kandungan proteinnya tinggi ya. Berarti dia sangat disukai sama media, sebagai media sangat disukai sama bakteri.
Jadi salah satu caranya untuk mencegah itu tidak cepat busuk, kita tambahkan penyerap kelembapan. Jadi contoh penyerap etilen ya, yang seperti Ibu bilang tadi ya, itu buah memang dari contohnya ada pada pisang, ada tomat, terus apa lagi yang kalian tahu di kira memang dari mangga, pepaya. Nah di sini kebetulan Ibu memang penelitiannya tentang kemasan aktif dan kemasan kelembapan. Di sini kalian bisa lihat nih, ada contohnya ya. Ini Ibu bikin dari kalium permanganat, karena kalium permanganat ini merupakan senyawa yang mampu menyerap etilen. Tapi karena dia itu toksik, tidak boleh bersentuh langsung sama produk pangan, maka dia ditambahkan ya, ditambahkan senyawa yang mampu melindungi si produk pangan ini, dia tidak bersentuh langsung sama si KMNO4 ini. Salah satunya adalah arang. Kalian tahu arang? Batok kelapa ya, setelah dibakar, dihancurin itu jadi arang aktif. Bisa juga dengan menggunakan tanah liat. Ini dia ya, untuk jadinya seperti ini. Nah ini nanti kita taruh di dalam, misalnya kita mau memperpanjang masa simpan dari sawo misalnya. Kalian pernah makan buah sawo kan? Nah, Jibe pernah. Jambu biji pernah nggak? Nah itu juga bisa. Nah nanti kita taruh ini satu ini beratnya beda-beda ya. Beratnya ini ada yang 20, ada yang 30, ada yang 10. Nanti kita akan lihat mana yang paling optimal dia bisa menyerap oksigen si etilennya. Ya. Bertanya Bu, untuk penelitian Ibu itu untuk yang 10 gram, 20 gram sama 30 gram itu bedanya apa ya Bu? Oke, pertanyaan bagus sekali. Thank you Farhan. Jadi 10, 20, 30 ini merupakan kemasan aktif ya. Ibu bikinnya dari KMNO4. Ibu campur pakai tanah liat. Ya, dengan proses beberapa proses tertentu ya menghasilkan nanti Ibu akan ambil 10 gram dari campuran ini, 20 dan 30 gram. Jadi si KMNO4 dan tanah liat ini yang Ibu timbang 10 gram, 20 gram dan 30 gram. Lalu Ibu aplikasikan ketiga-tiga ini di jambu biji merah. Kalian tahu kan jambu biji merah itu sangat cepat pematangannya ya? Dan ternyata setelah dilakukan proses penyimpanan selama 12 hari, kalau normalnya nggak pakai ini, dia cuma tahan sampai hari ke-6. Hari keempat. Hari keempat jambu biji itu udah rusak. Tapi dengan adanya penambahan kemasan aktif ini, dia bisa diperpanjang sampai 12 hari. Kira-kira berapa persen untuk penambahannya? Hampir 300%, 3 kali lipat. Dan tahukah kalian bahwa ternyata tidak selamanya ya jumlahnya paling besar itu menghasilkan kondisi yang optimal. No. Ternyata yang paling bagus itu dia menyerap etilen adalah di komposisi 20 gram bukan 30 gram. Ada yang tahu kenapa sebenarnya? Kira-kira coba. Kalau 10 ini kan dia masih kurang ya. Kalau 20 ternyata dia optimal, tapi 30 ternyata dia nggak optimal juga. Kenapa? Kira-kira? Ada yang tahu? Rifki? Atau Latisha? Karena bisa mungkin? Ini ada 3 jambu biji nih, kita aplikasikan satu kemasan aktif ini. Ada yang 10, ada 20, ada 30. Jumlah jambu bijinya sama. Ternyata yang paling aktif, yang paling optimal adalah di 20 gram. Yang 30 itu enggak, secara logikanya harusnya 30 ya, ternyata enggak. Kenapa? Karena gas etilen itu sudah diserap sama dengan 20 aja udah cukup. Jadi nggak perlu lagi kalau ditambahkan pun dia nggak akan efektif karena etilennya udah ada. Ya. Terus biasanya kalau kita membuat satu riset itu dia akan ada titik optimalnya, terus nanti akan ada dia turun. Nah ini yang penelitian yang bagus, riset yang bagus itu seperti itu. Jadi kalau dari kalian masih begini aja berarti kalian belum menemukan hasil. Tapi kalau udah begini kurva kalian berarti ini yang optimal. Terima kasih Farel atas pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih bagus penjelasannya. Sekarang ke kemasan antimikroba. Kenapa antimikroba ini perlu dia perlu ada penyerapnya supaya antimikroba itu tidak bisa ada di dalam produk pangan. Kenapa?
Ya, dia bikin produk pangan itu jadi rusak, dan biasanya diberikan pada produk pangan yang kadar proteinnya tinggi, supaya tidak terjadi percepatan perubahan mutu dari aroma, warna, dan tekstur. Kalau itu sudah berubah, oke, kalau dia berubah doang nggak apa-apa, tapi kalau dia merubah mempengaruhi keamanan gimana? Efeknya gimana? Bisa menyebabkan keracunan. Salah satunya mungkin ditandai dengan diare ya, kalian mencret-mencret gitu kan, terakhir bisa kematian. Ini contoh kemasan antimikroba dalam bentuk kit ya. Biasanya ditaruh pada produk yang proteinnya tinggi, kayak diberikan salmon dan ayam potong ya. Dan biasanya kemasan aktif ini juga kita kaitkan dengan sistem MAP. Masih ingat kan dengan MAP? Apa itu? Di mana kita akan mengatur 3 jenis gas ya. Gas apa aja? Farel? Farel gasnya apa aja Farel? Ada CO2, O2, N2. Oke, betul. Nah, CO2 tadi yang seperti Ibu bilang, dia ini merupakan gas yang tidak disukai oleh mikroba, sehingga dia menjadi gas antimikroba. Nah, ini yang dilepaskan nanti di dalam kemasan, sehingga nanti mikrobanya bisa berkurang. Dan kalau untuk yang penyerap antimikroba tadi, kita bisa masukkan dia ke dalam teknik MAP juga ya, karena dia mengatur kondisi gas yang ada di atmosfer kemasan. Salah satunya adalah CO2. Oke, ini etanol ya, etanol emitters ini digunakan sebagai pengawet. Tadi ada antioksidan, ada pengawet. Nah, ini salah satu contoh untuk pengawet adalah si etanol. Tapi etanol ini juga bisa sebagai antimikroba. Ya. Terus karena dia meninggalkan bau, ya, supaya dia, kalian tahu kan bau alkohol gitu kan? Nah, supaya tidak terlalu kentara, maka ditambahkan flavor. Contohnya vanila atau kayu manis. Jadi dia tidak merusak cita rasa dari ketika kita mengkonsumsi atau mengolah produk pangan tersebut. Sekarang kita masuk ke kemasan cerdas. Tadi sebelumnya mau tanya, kalian paham nggak dengan materi yang disampaikan? Paham. Prinsipnya apa untuk kemasan aktif? Ada 2. Menyerap dan memasak. Bisa menyerap apa aja? Ya, penyerap ini faktor ini nih. Penyerap berarti kelembapan kelembapan atau kadar air. Siapa lagi penyerap? Udara. Ya, udara supaya kelembapannya terjaga ya. Terus apa lagi? aktivitas air. Aktivitas air. Oke, kalau pelepas supaya mikrobanya nggak terlalu banyak, maka kita tambahkan CO2 sebagai antimikroba dan juga bisa etanol. Ya, etanol sebagai pengawetnya. Sekarang kita masuk ke kemasan cerdas. Sebelumnya aku mau ngasih tahu kenapa ada kemasan cerdas ini, asal-muasalnya. Ini terjadi pada saat beberapa kasus ya, kayak di pasar-pasar sederhana, pasar tradisional market, dimana kita biasanya ibu-ibu itu kalau belanja kan beli ikan nih ya, dipencet-pencet kan ya, nanti efek dari pencetannya itu membuat si ikan tadi cepat busuk ya. Jadi yang disebut kemasan pintar atau kemasan cerdas adalah ketika kemasan itu bisa memberikan informasi ya mengenai kualitas produk pangan itu, atau tingkat kesegarannya, atau tingkat kematangannya, itu disebut dengan kemasan cerdas. Kemasan cerdas untuk memonitor kondisi pangan yang telah atau lingkungan di sekeliling pangan. Dia akan menjalankan fungsinya seperti sebagai mendeteksi, ya, melacak, merekam, dan mengkomunikasikan kualitas dari produk pangan tersebut. Dari mana kita bisa tahu? Di sini kalian bisa lihat di bawah sini ya, ada label. Kalian lihat ya, ada 3 warna kan ya. Nah, di tengah-tengah itu kita sebut dengan checkpoint. Kalau seandainya
Jadi dia menggunakan label yang ada pada produk pangan itu, dia bisa mendeteksi perubahan kondisi dari produk pangannya, ya. Kita bisa tahu dari perubahan warnanya, tapi harus ada keterangan kayak yang tengah ini ya. Checkpointnya warna apa? Hijau. Jangan dikonsumsi kalau dia yang dot itu yang titik yang tengah itu warnanya orange atau merah. Itu menandakan si produk itu sudah tidak layak dikonsumsi. Ya, seperti yang sebelahnya juga ya, ada daging itu. Kalau dia itu masih orange, masih baik. Tapi kalau dia udah mendekati merah, berarti tidak boleh dikonsumsi lagi karena dia sudah mulai tidak layak busuk. Ini beberapa contoh indikator yang bisa kita gunakan untuk kemasan cerdas itu. Pertama adalah berdasarkan suhu dan waktu, ya, indikator suhu dan waktu. Bahan pangan yang biasanya diaplikasikan untuk bahan pangan yang disimpan pada suhu dingin atau beku. Terus ada yang berdasarkan indikator oksigennya, ya. Kita bisa tahu dari mana? Dari perubahan warna yang disebabkan akibat dari pH-nya. Jadi kalau dia itu pH-nya berubah, ya, jadi nanti perlu pengujian nih dari pH 1 sampai 14. Dan ini juga termasuk dalam riset ibu, ya. Ibu juga bikin label indikator berdasarkan perubahan warna akibat perubahan pH. Kalau dia itu misalnya kayak tadi, warnanya berubah menjadi merah, berarti dia sudah tidak layak. Kenapa? Karena mungkin pH-nya sudah mendekati pH kerusakan dari produk pangannya, sehingga dia sudah tidak layak lagi dikonsumsi. Terus ada juga ya untuk indikator pertumbuhan mikroba. Jadi kalau di produk itu sudah banyak timbul mikroba, dia akan terjadi perubahan warna. Nah, warna yang mana nih yang masih aman, harus ada keterangannya di label itu, gitu. Ya, ini contoh kemasan cerdas, ya, yang dia itu berdasarkan suhu dan waktu, indikator suhu dan waktu, ya. Perubahannya gimana di checkpointnya itu, yang love itu, berubah warna love-nya harus ada tuh. Kalian lihat kan? Kalau dia bilang tuh, gambar love di tengah itu loh, ungu kan? Kalau ungunya masih kentara berarti masih oke. Tapi kalau udah mulai muda, hati-hati ini ya. Dan kalau udah nggak kelihatan ungu tengah itu, yang warna ungu di tengah itu, berarti dia sudah tidak layak dikonsumsi. Oke, sekarang ke indikator gas. Indikator gas dia akan mendeteksi gas yang, karena kan setiap bahan pangan itu dia akan melepaskan ini ya, akibat persendiannya itu dia akan melepaskan gas yang akan mempengaruhi hubungannya nanti ke pH juga. Nah, ini untuk indikator yang Indonesia adalah gas. Tadi terjadi perubahan ya, pada lihat ini warnanya itu warna hijau itu ya. Kalau dia itu udah menjadi warna hijau yang agak kecil itu, kan awalnya lebih polos ya. Kalau dia udah menjadi hijau itu, hijau hitam itu berarti dia sudah tidak layak dikonsumsi ya. Oke, sudah. Nah, ini juga ini tinta termoklomid. Kalau nggak salah kemarin ada yang mau bikin PKM ini ya, tapi belum jadi ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa terwujud lah. Kalau dia terpapar suhu tertentu, ya dia akan berubah warna. Dan ini bisa kita aplikasikan pada kemasan. Ini contohnya ini minuman teh atau kopi? Teh ya. Kalau dia itu agak panas ya atau masih panas, warnanya akan berubah menjadi merah. Ada juga nanti untuk produk yang dingin nih. Nih ini jus nih, kalau dia dingin, nanti penguin itu ya dia akan berubah warnanya. Kalau dia semakin biru, berarti produknya sudah cukup dingin dan sudah bisa dikonsumsi. Jadi tidak semua perubahan dari indikator itu menunjukkan ketidaklayakan ya. Bisa juga menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk sudah layak untuk dikonsumsi, tergantung fungsinya, tujuan kita untuk apa. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini bisa paham? Oke, terima kasih atas atensinya ya hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Jika ada yang masih ditanyakan, kalian bisa hubungi Ibu ya, bisa lewat mail group. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.